Farmasi, salah satu jurusan yang terkenal susah dan sering dipandang sebelah mata. Dan ya, aku sebagai mahasiswa farmasi semester 5, OTW semester 6 sih, bakal bahas secara jujur ya, gimana sih itu jurusan farmasi yang secara garis besarnya itu mempelajari obat-obatan. Buat kalian yang mau daftar kuliah farmasi atau cuma kepo sama jurusan farmasi, aku saranin nonton video ini sampai habis supaya kalian ada gambaran sebenarnya jurusan farmasi itu kayak apa sih. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau review jurusanku, yaitu jurusan farmasi, yang akhir-akhir ini mata kuliahnya cukup sulit buat dipahamin. Aku berharap video ini bermanfaat buat kalian yang mau masuk jurusan farmasi atau sekedar kepo aja sama jurusan farmasi. Diingat sebentar lagi tuh ada SNMPTN dan SBMPTN kan. Mungkin kalian lagi bingung nih mau ambil jurusan apa. Karena dulu awal kuliah pun aku nggak tahu farmasi itu jurusannya gimana, mata kuliahnya apa aja. Pokoknya dulu aku tuh asal pilih aja dan ya akhirnya sekarang jadi jurusanku sampai sekarang. Sebelumnya aku juga pernah cerita alasanku kuliah di farmasi di videoku yang ini ya. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita review bareng-bareng. Yang pertama, mata kuliahnya susah. Buat kalian yang nggak suka pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, dan hafalan, aku nggak saranin kalian masuk jurusan ini. Kenapa? Karena 90% mata kuliah di farmasi ini mayoritas semuanya itu tentang fisika, biologi, kimia, matematika apalagi, dan hafalan juga. Kita belajar struktur kimia obat, belajar mekanisme kerja obat, belajar reaksi obat, terus ngitung dosis juga, dan ngafalin nama-nama obat. Jujur aku yang SMA-nya dulu IPA pun cukup kesulitan di jurusan ini karena ya basicnya emang tentang kimia, fisika, biologi, matematika terus. Dan menurutku emang susah sih, menurutku. Tapi nggak tahu juga kalau menurut kalian nanti ya. Jadi kalau kita pengen paham sama mata kuliah di jurusan ini, kita harus bener-bener rajin nih buat belajar, baca-baca, dan harus haus ilmu beneran. Karena ini jurusan kesehatan, kita juga dituntut buat belajar dari literatur ilmiah dan jurnal-jurnal kesehatan. Dan itu lumayan bikin pusing. Karena ilmu kesehatan itu emang harus dari sumber yang jelas. Nggak boleh dari sumber yang sembarangan. Karena nanti kan kaitannya kita berhubungan dengan pasien ya. Berhubungan dengan nyawa orang juga. Jadi kita nggak boleh main-main nih dari sumber-sumber yang kita pakai buat belajar. Yang kedua ada praktikum. Ya, jadi di jurusan farmasi ini ada praktikumnya guys. Praktikumnya ngapain aja sih? Jadi praktikumnya itu bakal selalu tentang obat-obatan, kimia, dan fisika dan teman-temannya itu. Kalau praktikum bikin obat, biasanya itu banyak sih sediaan obat yang dibuat kayak krim, kapsul, infus, salep, dan masih banyak lagi bentuk sediaan obat yang bisa kita buat saat praktikum. Selain itu kita juga praktikum sama zat-zat kimia juga. Terus saat praktikum kita juga ngelakuin penelitian ke hewan-hewan nih. Misal nyuntikin obat ke tikus atau kelinci. Dan setelah nyuntikin obat ke tikus atau kelinci, nanti kita harus amati itu efek obatnya gimana, terus apakah ada efek toksiknya, apa bisa nyebabin keracunan. Di situ nanti kita bisa belajar lah tentang obat-obatan itu efeknya gimana kalau dikasihin ke pasien. Terus kita juga praktek gimana cara berkomunikasi sama pasien, misal ketika kita nyerahin obat ke pasien, atau ketika kita edukasi obat ke pasien. Pokoknya nggak jauh-jauh sama jurusan kesehatan yang lain sih, kayak dokter dan perawat. Oh iya, sebelum praktikum juga nanti biasanya itu ada pretest, ya semacam ujian gitu. Jadi sebelum praktikum kita harus belajar dulu karena nilai pretest itu kadang mempengaruhi nanti kita bisa ikut praktek atau enggak. Biasanya ada beberapa mata kuliah praktek yang kalau nilainya nggak memenuhi KKM, nilai pretestnya, itu nggak dibolehin buat ikut praktikumnya. Oh iya, buat informasi juga, semisal nanti kalian kuliah di farmasi nih, nanti kan praktiknya di laboratorium. Sebisa mungkin jangan sampai kita pecahin alat laboratorium atau ngilangin alat-alat laboratorium. Kenapa?
Karena nanti kita itu suruh ganti sama yang baru berdasarkan uang pribadi kita. Misal yang pecahin kita ya yang ganti cuman kita, meskipun itu kelompokan gitu. Dan kalau kalian mau tahu, alat-alat laboratorium itu biasanya harganya mahal-mahal. Jadi ketika kalian praktikum nanti usahain bener-bener fokus, tapi ya fokus yang santai aja. Kalau grogi malah biasanya bisa mecahin alat-alat laboratorium sih. Tapi semisal kalian punya uang lebih untuk ganti alat laboratorium yang kalian pecahin, ya nggak apa-apa juga sih. Yang ketiga ada laporan praktikum. Masih ada kaitannya sama poin sebelumnya. Jadi setelah kita selesai praktikum itu nggak yang langsung selesai praktikum udah ditinggalin gitu aja. Tapi setelah selesai praktikum kita ada bukan program sih, tapi emang kewajiban buat nyusun laporan praktikum. Jadi laporannya itu formatnya mirip sama makalah. Nanti kita di sana bahas hasil praktikum kita disertai sama literatur kesehatan, utamanya yaitu literatur farmasi. Lumayan sulit sih buat bikin laporan praktikumnya karena harus dari sumber yang terpercaya. Dan pembahasan praktikumnya itu juga lumayan sulit karena praktikumnya menurutku juga sulit. Yang keempat, biayanya mahal. Jadi biaya kuliah di jurusan farmasi ini lumayan mahal daripada jurusan yang lain. Karena kita tahu sendiri bahwa farmasi kan ada praktikumnya ya, dan praktikumnya itu selalu berhubungan dengan obat-obatan dan bahan kimia. Nah, bahan obat dan bahan kimia ini harganya emang lumayan mahal sih. Jadi ya oke lah, cukup rasional kalau jurusannya biayanya lumayan mahal. Sebenarnya dibilang mahal atau enggak itu sifatnya subjektif sih. Mungkin mahal menurut aku, belum tentu mahal menurut kalian kan. Terus kuliah di negeri atau di swasta itu juga cukup mempengaruhi. Kalau di negeri itu biasanya pakai sistem kelompok UKT. Jadi biasanya kalau berada di kelompok UKT yang rendah itu biayanya akan lebih terjangkau. Tapi kalau di swasta biasanya itu udah disamaratain sih biaya kuliahnya. Jadi ya standarnya udah disamaratain dan biasanya itu berada kalau di negeri itu kayak di UKT tertinggi. Jadi biasanya di swasta itu lebih mahal. Yang kelima, belum ada payung hukum. Jadi di ranah profesi kefarmasian ini belum ada payung hukum yang jelas untuk mengatur kinerja para tenaga farmasi di dunia kerja. Sebenarnya payung hukum ini harusnya itu ditegakin banget sih, karena payung hukum ini kan jadi landasan kita dan ada undang-undangnya untuk melindungi kita ketika kita bekerja sebagai tenaga kesehatan farmasi. Udah bertahun-tahun dan berkali-kali mahasiswa farmasi ngadai demo tentang pengesahan RUU kefarmasian ke DPR. Tapi sampai saat ini belum juga ada kepastian hukum yang jelas buat tenaga kefarmasian. Cukup menyedihkan sih karena rasanya kayak jadi anak tiri dalam profesi tenaga kesehatan. Tapi sejauh ini meskipun tenaga farmasi belum punya payung hukum yang jelas, tapi itu nggak mempengaruhi peran tenaga kefarmasian di dunia kesehatan. Cuma ya itu, profesi kita emang belum ada payung hukum yang jelas ketika kita berada di ranah dunia kerja. Oke, itu dia review jujur dari aku tentang jurusan farmasi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau tahu tentang jurusan ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan untuk komen di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM aku di Instagram di @oktaliarahma ya. So guys, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you in my next video. Bye!